yang paling asra'u kunna lihaqan bi atwalukunna yadan. Itu kata Rasulullah. Kalian yang paling cepat nyusul aku wafat, itu sing paling panjang tangane. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Ustadz, mohon nasihat Ustadz, bagaimana sikap kita jika istri kerja di luar bertemu laki-laki bukan mahram? Apakah harus kita suruh berhenti ya Ustadz? Mohon nasihat dari Ustadz. Istri bekerja itu boleh. Istri bekerja itu boleh. Sebagian istrinya Rasulullah kerja. Seingat ana Zainab, kanat ta'malu bi'amali yadih. Zainab itu punya aktivitas pekerjaan. Dia oleh duit dipakai sedekah. Ini pakai sedekah. Makanya dulu tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, yang paling asra'u kunna lihaqan bi atwalukunna yadan. Itu kata Rasulullah. Kalian yang paling cepat nyusul aku wafat, itu sing paling panjang tangane. Yang paling cepat nyusul aku wafat, itu yang paling panjang tangane. Maka sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para istri Rasulullah itu sering adu tangan, dua-dua tangan. Sopo sing paling cepat wafati. Karena wafat itu nikmat. Kalau nafat membawa husnul khotimah, mau ketemu kembali dengan kekasih mereka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, tapi nikmati kurang bekal itu sing musibah. Nah, dalam kondisi yang semacam itu para ikhwah, fitin azanillahu yani wa iyyakum. Dalam kondisi yang semacam itu, kemudian ternyata yang mendahului wafat itu, pertama kali wafat adalah Zainab. Akhirnya mereka tahu bahwa ternyata yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW panjang tangan itu adalah suka membantu. Kata komentarnya Aisyah, ya wajar lah. Kanat ta'malu bi'amali yadih. Jadi Zainab itu bisa kerja, bisa dolek duit, bisa cari uang sehingga bisa untuk bersedekah dengan hartanya. Nah, jadi intinya kembali kepada pertanyaan, wanita kerja itu boleh, tapi dengan syarat-syarat utama. Pertama, pekerjaannya tidak melanggar syariat. Pekerjaannya dan yang berkaitan dengan pekerjaannya tidak melanggar syariat. Bisa jadi pekerjaannya halal, tapi harus ikhtilat, harus ini, harus itu, dan macam-macamnya. Ya berarti itu melanggar syariat. Harus lepas jilbab, harus tidak menggunakan pakaian syar'i, dan macam-macamnya. Ya berarti itu adalah satu yang melanggar syariat. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mengganggu tugas utama dia sebagai istri dan ibu. Jadi jangan karena pekerjaan anaknya terlantar, diopeni tonggo, diopeni mbae, air susunya terlantar, dikasih susu kambing, susu kuda gitu ya. Hidup itu fahami, ada prioritas dalam hidup. Apa yang kita kejar ya ukhti? Apa yang Anda kejar ya ukhti? Kalau memang kerja demi obsesi, demi karir, ternyata korbannya adalah anak dan suami. Suami gak kaurus, gak kopen. Istri anak gak kaurus, gak kopen. Gitu. Yang ketiga, dapat izin dari suami atau wali. Dapat izin dari suami atau dari wali, dari bapaknya atau dari yang lain. Apabila tiga syarat ini terpenuhi, maka silakan wanita itu kerja, nggak ada masalah. Tapi apabila syarat ini nggak terpenuhi, maka jangan. Jadi maka jangan. Nah, tadi dalam pertanyaan itu seorang suami menanyakan tentang istrinya yang karir di luar. Kemudian ikhtilat. Jadi campur baur laki-laki perempuan dan macam-macamnya. Maka secara fikih hak antum ya akhi untuk melarang istri untuk kerja. Secara fikih lah ya, cara kajian fikih, hak antum untuk melarang istri bekerja.
cara fikih. Tapi karena ini kaitannya dengan rumah tangga, maka perlu ditelusuri lebih lanjut. Ditelusuri lebih lanjut. Hukum asalnya jangan usah bekerja. Jangan bekerja. Karena dalam pekerjaan itu ada ikhtilat, campur baur anak perempuan, penuh dengan fitnah dan macam-macamnya. Lah, tapi karena ini apa ya, berkaitan dengan rumah tangga, perlu untuk didiskusikan di beberapa titiknya. Jadi pertama, ahsannya didiskusikan baik sama istri. Jadi kalau istri itu ngerti ngaji, insya Allah selesai masalah. Diskusinya bisa jadi mengerucut kepada resain, bisa jadi mengerucut yakni kepada aturan pekerjaan yang ada. Bisa jadi loh Anda itu punya istri yang tipikal gawan bayi ini, tuh di rumah tuh nggak iso, suruh diem ngurusi anak itu pokoknya nggak iso, gatel tangannya itu, pikirannya gatel. Ada wanita-wanita jenis semacam itu. Kalau semacam itu, beri penyaluran, beri tempat dia menyalurkan apa ya, jiwanya dengan pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan tanpa harus melanggar syariat. Sekarang banyak toh hal-hal semacam itu, ya onlinean kayak ya apa dan macam-macamnya. Yang semacam itu sekarang sangat banyak, meskipun dengan hasil yang lebih sedikit, tapi lebih barokah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, atau nanti mengerucutnya pada resain. Tapi yang penting didiskusikan dulu dengan istri yang baik gitu ya, yang baik. Kemudian kalau nggak mau, dilihat latar belakangnya apa. Dilihat latar belakangnya itu apa. Kalau latar belakangnya tumpuan keluarga ekonomi itu memang istri, nah itu sampean sing rada ruwet itu memang. Suami ya memang itu berarti bermasalah. Disuruh keluar dari pekerjaan. Padahal selama ini nafkah itu yang nanggung istri. Itu jadi masalah besar nanti dalam rumah tangga. Perlu dipertimbangkan yang kokoh di titik-titik yang semacam itu. Akan jadi lebih rumit lagi kalau istri antum itu dipaksa ibunya tetap kerja. Bisa jadi toh, dia itu dulu obsesinya itu wanita karir. Kepengen jadi dokter, kepengen jadi ini, kepengen jadi itu, semacam-macamnya lah. Kemudian oleh bapak ibunya itu diperjuangkan, dodolnya jual sawah, jual kebun, ya jual ini, jual itu untuk muliahkan putrinya. Jelang wisuda ngaji. Jelang wisuda ngaji. Terus ngomong sama bapak, Pak, saya mau jadi di rumah aja. Bapak yang ngamuk-ngamuk, ibu yang ngamuk-ngamuk. Gitu ya. Jualnya sawah ya, nono sawahku. Macam-macam gitu. Kembalikan sawahku dan macam-macam. Dalam kondisi semacam itu, kemudian dia nikah sama antum. Tetap dengan tuntutan untuk kerja. Wong tua yang dipikir itu kan, wong tua gak ngaji ini ya. Yang dipikir itu kan biyen bondoni biayai sekian besar. Sekarang ya ini sudah benar-benar bisa kerja, malah nggak kerja di rumah tok dan macam-macamnya. Yang semacam itu. Lah kalau memang kondisi semacam itu, perlu antum itu yang banyak diskusi dengan orang tua atau dengan mertua. Diskusi yang baik, tunjukkan kepada orang tua, tunjukkan kepada mertua bahwa tanpa istri antum kerja, rumah tangga bisa mapan. Maksudnya bisa jalan gitu loh. Rumah tangga bisa jalan. Fahamkan tentang inti kebahagiaan, fahamkan tentang ini, fahamkan tentang itu kepada mertua kita dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa halus, bukan dengan bahasa gurui. Karena wong tua tetap wong tua, anak tetap anak. Lah, hal-hal semacam ini perlu dicermati. Ya, bukan hanya titik keluar apa tidak, tapi banyak hal-hal faktor di belakangnya yang perlu untuk diperhatikan. Bisa jadi ada faktor-faktor lain yang mirip, tapi nggak terpikir di anak sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Nah.